Branding itu baik personal branding ataupun bisnis branding selalu membutuhkan waktu yang nggak singkat tapi panjang, effortnya besar dan juga budgetnya biasanya besar juga. Dan dalam video ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa membuat perbedaan sebagai seorang pebisnis. Karena pebisnis itu maunya nggak membutuhkan waktu yang lama, effortnya nggak terlalu besar tapi lebih efisien, dan juga yang pasti tidak membutuhkan budget yang terlalu besar. Saat ini membuat bisnis kita bisa dilirik oleh calon pelanggan sangatlah penting, dan jadi berbeda adalah kuncinya supaya kita lebih menarik dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Dan ngomongin mengenai menjadi berbeda, biasanya solusinya adalah branding. Padahal kalau kita pikirkan, branding itu baik personal branding ataupun bisnis branding selalu membutuhkan waktu yang nggak singkat tapi panjang, effortnya besar dan juga budgetnya biasanya besar juga. Dan dalam video ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa membuat perbedaan sebagai seorang pebisnis. Karena pebisnis itu maunya nggak membutuhkan waktu yang lama, effortnya nggak terlalu besar tapi lebih efisien, dan juga yang pasti tidak membutuhkan budget yang terlalu besar. Memang kedengarannya cukup ironis ya, karena seorang pebisnis kalau mau jadi berbeda berpikir adalah membangun branding. Padahal kalau kita membangun branding, baik itu personal branding ataupun bisnis branding, mungkin butuh belasan tahun hingga puluhan tahun, hingga efek dari branding tersebut impact-nya terasa nih ke bisnis kita. Padahal seorang pebisnis itu maunya kita turn back-nya itu atau ROI-nya itu lebih cepat lagi, sehingga yang kita butuhkan adalah solusi yang mungkin lebih cepat dibandingkan dari branding. Jadi nggak salah membangun branding, tapi ada dalam video ini cara-cara yang bisa Anda lakukan supaya jadi berbeda dan dibandingkan dengan kompetitor Anda lebih menarik dengan cara-cara yang ada di dalam video ini yang bisa Anda lakukan, dan efeknya tentunya lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan membangun branding. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Yosef, founder dari @sekolah pebisnis, dan selama 8 tahun lebih saya telah mengembangkan akun-akun saya di Instagram dan juga bisnis saya menggunakan dunia online. Dan saya pun membantu teman-teman kita dan klien-klien saya untuk mengembangkan akun Instagramnya serta bisnis mereka menggunakan online marketing. Buat Anda yang baru pertama kali melihat video dari Yosef Abbas, silakan mampir ke channel Yosef Abbas dan subscribe channel Yosef Abbas untuk mendapatkan tips-tips lainnya seputar bisnis, marketing, dan terutama seputar online marketing. Kalau teman-teman pernah melihat orang ini, mungkin teman-teman mengetahui bahwa dia adalah Theodore Levitt, bapak marketing di dunia. Salah satu bapak marketing di dunia adalah Theodore Levitt yang adalah profesor business school dari Harvard. Dan dia mengatakan bahwa differentiation is one of the most important strategic and juga tactical activities in which companies most constantly engage. It's not discretionary, atau itu bukan ternegosiasi, itu harus dilakukan, itu wajib dilakukan. Jadi kalau saya selalu menyebutkan bahwa kalau kita nggak bisa menemukan perbedaan sama sekali, karena PR-nya bisnis itu adalah menemukan perbedaan, maka teman-teman akan dipaksa berbeda dari sisi harga. Akhirnya jadi terjebak yang namanya perang harga. Di sini ada lagi yaitu Jack Trout. Ini bapak juga nih, tapi ini bapak positioning. Jadi dalam marketing kita mengenal yang namanya positioning bisnis kita, yaitu bagaimana cara kita memposisikan bisnis kita sehingga dilihat dari mata si orang customer atau calon pelanggan kita itu kita berbeda. The key to the success of a business, kunci sukses sebuah bisnis adalah jadi berbeda di persepsi atau di mata dari prospeknya. Dan salah satunya makanya berbeda itu otomatis Anda menjadi dilirik, karena Anda secara tidak langsung akan jadi terlihat berbeda di mata prospek. Different gets attention tadi ya, berarti menjadi berbeda itu otomatis kita jadi dilirik sama pelanggan. Tapi kalau jadi better, jadi lebih baik dibandingkan kompetitor kita, nggak selalu kita jadi dapat attention. Jadi being different atau menjadi berbeda sebetulnya jauh lebih mudah dibandingkan kita menjadi lebih baik dibandingkan dari kompetitor kita. Tapi sayangnya ada two common mistakes. Jadi dua kesalahan umum yang sering dilakukan saat kita berbicara bisnis kita nih ingin jadi berbeda. Yang pertama adalah kita menjadi berbeda dari sisi produk atau servisnya. Nggak salah sih, tetapi memang pada awalnya kita selalu berusaha untuk memarketingkan apa sih kira-kira produk kita ini punya keunggulan apa, fiturnya, punya advantage-nya, atau jika dibandingkan dengan produk lain maka apa yang unggul. Lalu setelah fitur dan advantage biasanya benefit-nya, apa benefit produk kita yang berbeda. Lalu kalau perbedaan selanjutnya biasanya dari foundernya. Ternyata foundernya ini seorang siapa, pengalamannya siapa, sertifikasinya apa, mungkin kuliahnya dulu di mana gitu ya. Jadi selalu membangun perbedaan dari produk dan juga dari foundernya. Tapi ternyata ada misconception, ada common mistake-nya. Kenapa membuat perbedaan dari sisi produk dan jasa saja dan dari sisi founder ini sama sekali nggak cukup. Contohnya kalau saya punya pertanyaan ke Anda, realitas saat ini, apakah nggak ada produk atau jasa lainnya yang punya benefit yang sama dengan Anda saat ini? Lalu kedua, ada nggak
yang menawarkan produk atau jasa yang sama seperti Anda dengan benefit yang sama dan mungkin hasilnya pun kurang lebih sama dengan ditawarkan kompetitor Anda atau orang-orang di kategori market Anda saat ini? Kemungkinan ada ya. Jadi membangun hanya dari fitur, advantage, dan benefit saja, pada akhirnya ada produk lain yang pada akhirnya bisa menyamakan apa yang Anda miliki saat ini. Sama dengan founder tadi. Apakah tidak ada founder lainnya yang mungkin selain Anda yang memiliki pengalaman lebih banyak dari Anda? Mungkin sekarang nggak ada, tapi nanti mungkin akan ada. Atau mungkin Anda lulusan sebuah corporate atau sebuah universitas. Mungkin nantinya akan ada lulusan yang sama dan lebih baik dari Anda. Apakah Anda ahli atau sertifikasi di bidang apa Anda memilikinya, dan mungkin nanti juga ada yang sama seperti Anda. Jadi artinya adalah hanya membuat perbedaan dari produk atau jasanya, dan dari foundernya saja nggak cukup sama sekali. Anda harus sadari juga pasar saat ini atau market saat ini kan kompetitif sekali ya. Sangat banyak sekali yang bermain di market yang sama, dengan produk yang sama, benefit yang sama, bahkan foundernya juga luar biasa semuanya. Artinya sudah hampir semuanya membangun perbedaan dalam bisnisnya dengan cara-cara tadi. Artinya di mata calon pembeli, itu bukan lagi sebuah perbedaan yang membuat bisnis Anda jadi berbeda, karena semua orang udah melakukannya. Artinya itu bukan yang membuat calon pembeli Anda melirik bisnis Anda saat ini. Jadi sebetulnya yang harus kita temukan adalah bagaimana caranya jadi berbeda jika Anda menawarkan satu produk atau jasa yang sama dengan benefit yang sama dan hasilnya kurang lebih sama. Apalagi kemungkinan calon pelanggan Anda sudah pernah ditawarkan solusi yang sama dari pebisnis ataupun corporate atau brand yang serupa dengan Anda di market Anda dan sudah pernah mengalami kekecewaan. Itulah sebabnya menjadi berbeda tidak bisa dari produk atau jasa saja dan juga dari seorang founder atau ownernya saja. Oke, jadi setelah kita sudah clear misconception-nya tadi, dua cara yang paling sering digunakan tapi justru membuat kita nyasar karena nggak cukup untuk membuat perbedaan, kita akan fokus kepada 3 cara paling efektif untuk membuat perbedaan. Cara yang pertama yaitu pasti dengan branding. Ini long term-nya, jadi Anda harus tetap membangun branding Anda, baik itu personal branding ataupun business branding. Tapi sambil kita membuat branding yang mungkin membutuhkan waktu belasan tahun, kita akan fokus kepada membangun perbedaan dari sisi marketingnya dan dari sisi sellingnya. Jadi dari pemasarkannya atau dari sisi penjualannya. Dari sisi marketingnya biasa kita sebut dengan unique marketing proposition. Dari sisi sellingnya, unique selling proposition. Kalau branding ini biasa kita ngomongin mengenai value brand kita ya. Membangun value dari brand kita. Stand out-nya seperti apa, karakter brandnya seperti apa. Maka itu membutuhkan waktu lama. Tapi kalau dari sisi marketing, kita bermain di yang kita sebut dengan angle marketingnya. Dan kedua, kita bermain dari sisi yang kita sebut dengan signature system kita. Nanti saya akan menjelaskannya. Lalu yang ketiga dari sisi sellingnya, atau dari sisi penawaran kita bilang. Unique selling proposition ini adalah bukan dari produk atau jasanya, tapi kita menciptakan penawarannya. Jadi penawaran dengan yang disebut dengan produk atau jasa ini berbeda. Biasanya produk atau jasa ditambahkan lagi dengan elemen-elemen lainnya menjadi penawaran. Jadi ketiga-tiganya ini kita berangkatnya dari sisi pandang dari customer. Jadi kalau Anda saat ini merasa bahwa produk atau jasa Anda di luaran sana itu ada yang memiliki produk atau jasa yang paling nggak kalau nggak mirip serupa dengan yang Anda miliki, atau Anda merasakan benefit yang mereka miliki juga kurang lebih sama dengan benefit yang kita berikan ke mereka, atau hasilnya pun bahkan kurang lebih sama, maka Anda harus bisa melakukan kedua hal ini. Yang pertama adalah menjadi berbeda dari marketing, dan satu lagi menjadi berbeda dari penjualan atau sellingnya. Nah, di sebelah yang satu ini penawaran ini adalah menjadi berbeda dari sellingnya, menciptakan penawaran yang jenius. Gimana caranya kita menjadi berbeda dari penawarannya bukan dari produk atau jasanya. Lalu di sisi marketing, kita menggunakan yang disebut dengan UMP signature, unique marketing proposition signature kita. Ini dapat membuat kita berbeda walaupun kita punya produk atau jasa yang sama, benefit yang sama, bahkan jika hasilnya pun sama, kita tetap terlihat berbeda dari sisi pelanggan kita. Kita masuk satu persatu jadi berbeda dari sisi sellingnya dulu, nanti kita masuk dari sisi marketingnya. Dari sisi penjualan atau sellingnya, di sini teman-teman bisa lihat ada namanya Rosser Reeves. Ini adalah the father of USP atau unique selling proposition. Unique maksudnya kompetisi lain tidak bisa menawarkan, selling artinya penjualan, makanya kita ngomongin mengenai penjualan. Lalu proposition itu adalah apa yang kita berikan kepada mereka, spesifik benefitnya. Dan yang menemukan konsep USP ini namanya orang ini, Rosser Reeves. Nah, dia menjelaskan bahwa USP atau Unique Selling Proposition ini nggak cuma melihat dari satu benefit produk aja, tapi penawaran secara keseluruhan. Jadi nggak hanya produk atau jasanya aja, karena mungkin produk atau jasa ini banyak yang mirip ataupun sama dengan apa yang kita miliki saat ini. Tapi keseluruhan yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda,
atau sebagai bagian dari tambahan dari produk atau jasa Anda itu yang justru membuat Anda berbeda. Jadi kalaupun Anda punya produk atau jasa yang sama, ditambahkan hal sesuatu supaya jadi berbeda. Itu istilahnya disebut sama Rosser Reeves adalah merancang penawaran. Yang penawaran ini biasanya adalah penawaran yang genius. Ini adalah singkatan ya, penawaran yang genius. Dengan merancang penawaran tadi, ternyata Rosser Reeves juga mengatakan bahwa Anda bisa meningkatkan 3 kali sampai 10 kali lipat lebih banyak pelanggan tanpa mengubah apapun dari marketing Anda, tanpa mengubah apapun dari branding Anda. Karena yang dirubah adalah sellingnya, adalah cara Anda menjual, cara Anda merancang penawaran. Dan terutama buat Anda yang ingin merancang penawaran, sekarang kira-kira kayaknya saya hanya jualan produk atau jasa aja deh. Saya telah menyiapkan ebook supaya Anda bisa lebih mudah membuat penawaran Anda yang pertama saat ini dengan guide-nya. Jadi saya menyiapkan sebuah workbook namanya Genius Offer Building. Ini sebuah formula yang adalah singkatannya Genius. Jadi GENIUS-nya itu adalah sebuah kriteria kalau Anda mau membuat penawaran yang anti ditolak oleh pelanggan Anda. Bisa masuk ke sekolahpebisnis.com/geniusformula. Jadi sekarang Anda bisa melihat bahwa dibandingkan dengan membangun atau membuat perbedaan di bisnis kita dari sisi brandingnya yang membutuhkan waktu lama, membangun perbedaan dari sisi menciptakan penawaran itu lebih cepat dan lebih dekat ke market kita. Karena ini di tahapan penjualan atau tahapan selling. Kita membuat penawaran yang kira-kira menarik buat mereka sehingga anti ditolak. Nah, buat Anda yang mungkin baru pertama kali mendengar kata-kata unique selling proposition atau penawaran, Anda bisa masuk ke channel Yosef Abbas dan melihat video-video lainnya seputar apa itu unique selling proposition, apa itu penawaran. Sebab seperti halnya branding kan nggak bisa dijelaskan hanya dalam satu video aja ya. Maka ada video-video lainnya di dalam channel Yosef Abbas yang menjelaskan spesifik mengenai unique selling proposition dan juga membangun penawaran. Nah, setelah masuk ke tahapan yang selling, kita masuk ke marketingnya. Di dalam tahap marketing ini kita bisa membuat perbedaan juga, seperti halnya dari branding dan dari sellingnya. Di dalam marketing kita menggunakan yang disebut dengan unique marketing proposition dengan signature system yang kita miliki. Marketing itu adalah sebuah cara untuk komunikasi. Jadi unique marketing proposition signature ini artinya adalah kalau Anda punya produk atau jasa yang sama dengan orang lain, bahkan benefit dan hasilnya pun kurang lebih sama, maka Anda bisa memberikan cara yang baru, ubah how-nya, ubah pola komunikasi dan cara Anda mendeliver ke mereka. Ini adalah unique marketing proposition Anda. Contohnya adalah mungkin pelanggan Anda tetap mau produk atau jasa Anda, tetap mau benefit yang Anda berikan dan hasil yang Anda berikan. Mereka tetap mau perubahan atau transformasi yang sama, tapi yang mereka inginkan cara yang baru. Jadi katakanlah, mereka sih tetap ingin tubuh yang langsing, tetap ingin cantik, tetap ingin mobil yang keren, tapi mungkin yang mereka mau adalah cara yang berbeda, how-nya berbeda. Nah, ini adalah cara Anda untuk menjadi berbeda dibandingkan kompetitor Anda dengan menciptakan cara baru untuk mencapai tujuan tersebut. Walaupun produk atau jasanya sama, benefitnya sama, bahkan hasilnya sama. Mungkin Anda pernah melihat es krim ini nih, es krim Dondurma, atau kalau di Indonesia kita taunya adalah es krim Turki ya, karena biasanya es krim Dondurma ini kan asalnya dari Turki. Ini adalah contoh yang bagus buat unique marketing proposition. Coba kita lihat. Esnya sama nggak? Produknya atau jasanya sama nggak dengan es krim yang pada umumnya ada di luar sana? Mungkin kurang lebih sama. Suppliernya pun mungkin kurang lebih diambil dari supplier yang sama dengan produk-produk lainnya. Tapi di sini Anda bisa melihat juga bahwa cara mendelivernya, cara komunikasinya, cara memberikan es krim tersebut ke customernya, ini yang berbeda. Jadi fokus ke how to communicate and how to deliver. Bahkan di sini Anda juga bisa melihat mungkin harganya pun kurang lebih sama, benefitnya pun, rasa es krimnya pun kurang lebih sama juga ya. Artinya hasil akhirnya juga sama. Tapi yang berbeda di sini adalah cara mendelivernya. Signature system dari es krim Dondurma ini adalah cara dia memberikan es krimnya dengan cara yang atraktif ya. Jadi Anda bisa coba berpikir bagaimana caranya bisnis kita bisa memiliki how-nya yang berbeda, cara mendelivernya dan cara mengkomunikasikannya yang berbeda. Sehingga pada akhirnya hanya dari mengubah caranya aja, how-nya aja, walaupun produk Anda sama, benefitnya sama, dan hasilnya pun sama, sama-sama es krimnya sama-sama enak juga, tapi dengan mengubah cara mendeliver, Anda jadi jauh berbeda dibandingkan dari kompetitor lainnya, seperti es krim Dondurma ini. Yang paling menarik adalah menciptakan unique marketing proposition atau saya sebutnya UMP signature Anda. Ini bukanlah sebuah proses yang membutuhkan waktu lama ya. Kita berpikir dari apa yang kita lakukan saat ini di bisnis kita, apa yang bisa kita create how-nya atau caranya supaya berbeda. Kalau misalnya bisnis kita adalah menjual kuliner, F&B, menjual ayam, mungkin supplier ayamnya bisa sama, ayamnya pun sama, mungkin bahkan resepnya pun kurang lebih sama, hasil rasanya ayamnya sama, tapi cara kita mendeliver ayamnya mungkin bisa jadi berbeda. Bisa jadi kita mendeliver cara makan ayamnya berbeda.
Atau bisa jadi cara kita servingnya berbeda, atau tempat makan ayamnya yang berbeda. Jadi temukanlah how yang jadi signature system dari bisnis Anda. Lalu misalnya Anda layanan, jasa, servis AC. Mungkin servis AC ya kurang lebih sama di mana-mana. Tapi cara Anda melakukan servis AC-nya bisa jadi beda. Bisa jadi Anda menggunakan sistem yang berbeda, runtutan tahapan yang berbeda saat Anda melakukan servis AC. Mungkin lebih aman buat orang-orang yang ada di rumah tersebut. Mungkin cara Anda melakukan servis AC-nya pun dibuat berbeda sehingga orang lebih trust ke Anda. Jadi Anda merubah caranya sehingga pada akhirnya konsumen merasakan bahwa bisnis Anda memiliki perbedaan dibandingkan kompetitor Anda. Jadi kelihatan ya bahwa dengan hanya mengubah dua elemen tadi, yang pertama adalah dari sisi penjualannya dijadikan rancang penawaran sehingga yang Anda berikan itu tidak hanya produk dan jasanya saja tapi keseluruhan penawarannya, dan yang kedua Anda mengubah cara mendelivernya dan cara memberikannya ke customer. Itu sudah bisa membuat bisnis Anda ini jadi berbeda. Nggak harus menunggu mungkin bertahun-tahun bahkan belasan tahun hingga brand Anda ini bisa diterima oleh market dan pada akhirnya Anda bisa merasakan impact dari branding Anda. Selama itu terjadi, Anda bisa mulai untuk membangun selling dan marketingnya. Jadi yang marketing UMP signature tadi adalah saat ini coba ciptakan proses yang unik milik Anda. Ciptakan sistem yang hanya Anda yang menggunakan. Tidak harus mesin baru dan lain-lain, tapi hanya tahapannya saja atau cara mendelivernya saja. Seperti es krim tadi ya. Es krim tadi tidak perlu teknologi yang canggih, hanya memerlukan satu batang yang panjang dan seorang yang bisa membuat atraksi es krim Dondurma tadi ya. Jadi pikirkan bagaimana cara membuat perbedaan dari pola komunikasi ataupun pola mendeliver how-nya tadi. Karena itu biasanya di sekolah pebisnis kita memiliki sebuah tagline, yaitu build your branding, start your marketing, but now selling. Karena ini dijalankannya secara bertahap. Build your branding karena memang branding ini dibangunnya kan dalam jangka waktu yang lama ya, butuh waktu. Selama itu kita membangun yang namanya start your marketing, mulai marketingnya saat ini. Karena marketing itu juga bertahap, dari mulai orang tahu, kenal, lalu pada akhirnya mereka ingin membeli hingga membeli dari kita. Artinya butuh proses. Now selling, sekarang berjualan, tapi dengan bukan hanya produk atau jasa saja, tapi dengan menciptakan penawaran. Maka jadi berbeda, sebetulnya teman-teman bisa melakukan lebih singkat dibandingkan dengan branding saat ini sambil membangun branding dengan dua cara tadi ya. Yang pertama adalah dengan menciptakan penawaran di level penjualannya. Lalu kedua, menciptakan atau menemukan how-nya, unique marketing proposition atau UMP signature-nya teman-teman. Jadi dengan dua cara ini teman-teman bisa menjadi berbeda walaupun saat ini teman-teman belum memiliki branding atau bahkan brandingnya belum tercipta dan masih baru mulai bisnis teman-teman. Jadi gunakanlah kedua strategi, yaitu penawaran yang genius. Teman-teman bisa cari di Yosef Abbas, di dalam channel Yosef Abbas, ataupun teman-teman bisa lihat lebih lanjut mengenai unique marketing proposition atau UMP signature, bagaimana penjelasan dan cara membuatnya di channel Yosef Abbas. Itu dia tadi bagaimana caranya membuat bisnis kita menjadi berbeda sehingga dilirik oleh calon pelanggan. Bahkan jika kita memiliki produk atau jasa yang sama, benefitnya sama dan hasilnya sama, tetap kita menjadi berbeda dari orang-orang atau kompetitor kita yang ada di market yang sama. Dan itu menggunakan cara yang lebih cepat dibandingkan dengan kita membangun branding, yaitu menggunakan unique marketing signature atau UMP signature, dan juga menggunakan unique selling proposition, yaitu menciptakan penawaran sehingga kita bisa menjadi berbeda di level penjualan. Jadi semoga yang saat ini berguna buat Anda, dan jangan lupa buat Anda yang sampai saat ini belum subscribe ke channel Yosef Abbas, silakan subscribe sekarang juga supaya Anda nggak ketinggalan seputar informasi-informasi, tips-tips bisnis yang seperti ini, terutama di bidang bisnis, marketing, dan juga di bidang online marketing. Kalau gitu sampai jumpa lagi bersama saya Yosef dari Sekolah Pebisnis, and don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Dadah!